Nuron. Nuron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu mikrofonnya belum saya pasang. Belum mulai nih. Ya. Sehat Ustaz Samsul. Alhamdulillah. Weh, orang nyampe sini juga. Aku dikirimi deh. Kita kirimi tadi. Cek satu. Suara saya bisa dengar? Bisa Ustaz. Ya. Itu ada Pak Dr. Sohibul Biri dari RSPKU Muhammadiyah Tegal itu. Assalamualaikum. Kita Ustaz ini masih nunggu yang di Ungku ini. Belum. Mas Nuron yang di Ungku. Nanti saya di host ya, hostnya sampai ini. Yang di Ungku Ustaz belum ini. Enggak. Supaya bisa share screen lebih enak. Oh sudah jadi co-host. Sudah ya? Oh ya sudah. Oke. Nah, udah bisa ini. Assalamualaikum, Ustaz Samsul Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Ini Tat, lama nggak ketemu, Tat. Iya. Cek masuk suaranya, kami di atas. Cek. Suara ya. saya didengar bagus nggak? Ya, bagus, Tat. Alhamdulillah. Bagus.
Mic yang di studio sudah masuk Pak Alzat. Masuk. Berarti sudah masuk Mas ya? Ini Nur Hamid ya. Ini sudah siap dimulai ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat MAG, selaku Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta sebagai pemateri pada pengajian Ahad pagi spesial Milad ke-20. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Hilal Majdi MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Razak MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus beserta jajarannya. Dan tak lupa jamaah pengajian Ahad pagi via Zoom dimanapun berada, yang berbahagia senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri pengajian Ahad pagi Milad ke-20 ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari Jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada pengajian Ahad pagi ini. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, hutan. Acara yang keempat, inti pengajian pada pagi hari ini. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, doa dan penutup. Marilah kita awali kegiatan pengajian Ahad pagi Milad ke-20 pada pagi hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Nur Hamid kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Wa qatilul musyrikina kaffatan yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin.
innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'ama. Yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwaqi'u 'iddata ma harrama Allah. Liwaqi'u 'iddata ma harrama Allahu fayuhillu ma harrama Allah. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya tadi. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pengantar pada pengajian Ahad pagi Milad ke-20 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdul Razak MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Kepada Bapak Muhammad Abdul Razak MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat
Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Hidayat MAG selaku pembicara pada pengajian pagi hari ini. Yang kedua, yang terhormat kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus beserta jajarannya. Yang terhormat teman-teman pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus serta teman-teman Ortom, Organisasi Otonom Muhammadiyah se-Kabupaten Kudus, dan tak lupa yang berbahagia seluruh jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup ini, terlebih nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pengajian Ahad pagi atau jihad pagi pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mewakili bidang dakwah sekaligus teman-teman pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang telah setia hampir 1 tahun ini mengikuti pengajian Ahad pagi secara daring. Kalau biasanya kita melaksanakan pengajian rutin itu di Aula Muhammadiyah Kudus, untuk saat ini kita tidak bisa melakukannya dikarenakan ada larangan berkumpul. Namun alhamdulillah kita masih tetap bisa berkumpul, tapi melalui jamaah Zoomiyah, Facebookiyah, dan YouTubeiyah. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kajian yang rutin kita laksanakan setiap Ahad pagi, dan alhamdulillah ini milad, bertepatan milad yang ke-20. Jadi sudah 20 kiai. Lalu yang kedua, alhamdulillah pada hari yang sama ini Pemuda Muhammadiyah pagi hari ini untuk memeriahkan milad ke-20 pengajian Ahad pagi juga mengagendakan 2 acara yang bersamaan juga nanti kira-kira jam 9. Yang pertama adalah pelatihan Facebook marketing yang diselenggarakan oleh teman-teman bidang ekonomi dan kewirausahaan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Dan yang kedua adalah bakti sosial serta pemeriksaan gratis bagi warga yang terdampak banjir yang diselenggarakan oleh teman-teman bidang kesehatan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Sehingga acara pada pagi hari ini terpantau ada 3 agenda besar. Semoga saja nanti bisa berjalan lancar, dan terima kasih kami sampaikan kepada bidang dakwah dan kajian agama, lalu bidang ekonomi dan kewirausahaan, dan juga bidang kesehatan. Mohon doanya Bapak Ibu agar 3 acara pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semuanya sesuai dengan slogan Pemuda Muhammadiyah, yaitu Fastabiqul Khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mensupport kegiatan pengajian Ahad pagi selama hampir 1 tahun ini dengan media daring. Terutama sekali kami ucapkan kepada Universitas Muhammadiyah Kudus, lalu Rumah Sakit Aisyah, SMK Muhammadiyah Kudus, lalu BMT Surya Sekawan, Lazismu Kabupaten Kudus, dan seluruh pihak yang belum bisa saya sebutkan satu persatu
kami ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah ini yang terpantau sudah masuk di jamaah Zoomiyah ini ada 72 dan masih banyak lagi yang ada belum di Facebook dan juga di YouTube. Semoga saja nanti bertambah. Dan terakhir kami mohon masukan, bimbingan dan juga arahan kepada semua pihak, terutama jamaah pengajian Ahad pagi, agar nantinya ke depan pengajian ini bisa lebih semarak, lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Akhirnya mohon maaf atas segala kekeliruan jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Dari kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan pengantarnya pada pengajian Ahad pagi spesial Milad ke-20. Untuk acara selanjutnya yaitu inti pengajian pada pagi hari ini. Untuk sebelumnya karena ini spesial Milad ke-20, nanti kita ada door prize berupa 5 buku untuk para jamaah yang beruntung. Untuk selanjutnya pengajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat MAG dengan tema Islamlah yang menyatukan kita. Kepada Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat MAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus, yang kami hormati pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kudus, pimpinan Aisyah dan jajaran organisasi otonom Kabupaten Kudus dan cabang-cabangnya, serta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Pemuda Muhammadiyah daerah Kudus yang alhamdulillah sudah memasuki usia yang ke-20 tahun. Saya mungkin 2 atau 3 kali menghadiri pengajian Ahad pagi Kudus beberapa tahun yang lalu ketika dilaksanakan secara offline di aula komplek perguruan Muhammadiyah di Kudus. Pada pagi hari ini, di spesial Milad ke-20 ini, saya akan menyampaikan suatu tema yang saya ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang membimbing kita diawali dengan wasiat takwa. Jadi ayat yang saya baca
ayat 102 Ali Imran, nanti dilanjut 103, 104, dan 105 ya. Jadi ayat ini memang sangat penting bagi kita. Tentu ayat-ayat yang lain juga sangat penting ya. Penting dalam rangka persatuan, kesatuan, dan perjuangan umat Islam yang mungkin saat ini kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ujian dan cobaan berupa musibah, bencana kesehatan ini ya, dengan menyebarnya pandemi COVID-19 ini, tetapi di balik itu juga tetap ada hikmah ya. Karena menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah itu, bahwa musibah, baik itu wabah maupun musibah-musibah yang lain, itu disebutkan oleh Rasulullah adalah azaban liman yasha wa rahmatan lil mu'minin. Ini menariknya hadis ini ya, selalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran itu selalu menggunakan bahasa yang sangat-sangat santun ya. Jadi dalam menyapa manusia, Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa yang sangat santun. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa musibah itu boleh jadi menjadi azab, yang disampaikan oleh Rasul, azaban liman yasha, azab bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nggak disebut liman yasha itu siapa, nggak disebutnya. Apakah tidak disebut misalnya langsung azaban lil kafirin, tidak. Azaban lil munafikin, tidak. Azaban lil fasikin juga tidak. Apalagi azaban untuk domba-domba sesat juga tidak. Itu betapa sopannya, betapa santunnya Allah dan Rasul menyapa umat manusia. Jadi Allah akan menjadikan musibah ini azab bagi yang dikehendaki. Tentu yang dimaksud di situ adalah mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kufur kepada Allah, tidak mau menerima kebenaran ajaran Islam. Tetapi di sisi lain, musibah itu juga rahmatan lil mu'minin. Nah, kalau rahmah langsung disebut rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, salah satu contoh rahmatnya ya, kita dengan pandemi ini justru bisa mengadakan pengajian dengan secara daring dan dengan cakupan yang lebih luas ya. Jadi mungkin orang-orang luar Kudus banyak yang masuk ini ya, ikut mengaji kita bersama-sama kita, keluarga besar Muhammadiyah dan keluarga besar umat Islam. Seperti tema kita, Islamlah yang menyatukan kita. Maka di dalam Al-Quran, ini saya tampilkan dulu materinya. Islamlah yang menyatukan kita. Nah, di dalam surat Al-Imran tadi kan 102 sudah saya baca. Ini pesan wasiat takwa kepada siapapun, terutama tentu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan yang pertama di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah. Nah, itu tafsirnya saya pakai dari tafsir Al-Muyassar
Ya ayyuhalladzina saddaqullah wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang membenarkan, yang mentasdik, yang meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya, tapi tidak sekedar itu, wa amilu bi syar'ihi, dan menegakkan syariatnya, syariat Allah. Dipesankan agar apa? Orang yang sudah beriman, sudah membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya, menegakkan syariatnya, masih diperintah khaufullah haqqa khaufihi. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut kepada Allah. Takut di sini takut karena tunduk dan taat kepadanya. Maka ditafsirkan di situ, wa dzalika bi ayyu ta'a fala yu'sa. Jadi kita bertakwa kepada Allah, yang pertama adalah bi ayyu ta'a fala yu'sa, dengan mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yushkara fala yukfar, dan mensyukuri Allah atau bersyukur kepada Allah. Jadi Allah itu disyukuri. Yushkara, Allah tempat kita bersyukur, bukan tempat kita kufur. Kita mensyukuri nikmat Allah, bukan mengkufuri nikmatnya. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmatul iman wal Islam. Wa yuzkara fala yunsa, dan Allah itu untuk selalu diingat dengan zikrullah. Zikrullah itu ada zikrul qalbi, kita zikir dengan hati kita. Artinya hati ini selalu tertambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrul lisan, zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan tidak hanya mengucapkan kalimat thayyibah, ya, dengan menyebut asma Allah, tapi berkata yang benar, berkata yang baik, itu juga bagian dari zikrul lisan. Berkata-kata yang berbobot, yang berkualitas, qaulan sakila, itu juga bagian dari zikrul lisan. Dan yang ketiga adalah zikru al-jawarih atau zikru bil arkan, zikir dengan anggota badan kita. Kita berjalan, bergerak, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Sekarang ini banyak musibah terjadi di Pantura, sepanjang Pantura di Jawa Tengah terutama terjadi banjir, ya, di Demak, Semarang sampai Pekalongan, ya, terjadi banjir. Nah, kita menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita, mengumpulkan bantuan, mengumpulkan infak sedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Itu juga bagian dari zikrullah, tapi zikrul bil jawarih, az-zikru bil jawarih, zikir dengan anggota badan kita. Jadi gerakan Muhammadiyah kita, gerakan pemuda Muhammadiyah kita ini juga bagian dari gerakan zikrullah, ya. Jadi makanya apapun yang kita lakukan harus betul-betul kita niatkan lillahi ta'ala. Maka wa yuzkara wa la yunsa, kita selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, baik dalam hati, dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Jangan sampai kita melupakan Allah. Kemudian wadawa mu ala tamassuki, ini ada kesalahan pengaan ini. Wadawamu ala tamassukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum. Jadi kita juga selalu menjaga keislaman kita, ya, kita selalu menjaga, memelihara untuk berpegang teguh kepada dinul Islam kita sampai akhir hayat kita. Maka di dalam ayatnya bunyinya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat, tunduk, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati menjemput kita, kira-kira begitu. Maka kemudian disebutkan di situ dalam tafsirnya litalaqullaha wa antum alaihi, supaya kalian bisa menjumpai Allah, ya, menjumpai Allah di mana kalian dalam keadaan muslim. Ini sebelum menuju ke persatuan itu bekal yang harus dijadikan pegangan, ya, pegangan bagi umat Islam pada umumnya, dan tentunya juga keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar pemuda Muhammadiyah. Jadi ini terjemah tafsir Al-Muyassar. Jadi bekal pertama takwa, iman takwa, selalu menjaga akidah sampai maut menjemput kita. Nah, dari bekal itulah maka kemudian kita diperintahkan untuk selalu bersatu. Tapi sebelum bersatu harus berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi yang pertama, setelah iman takwa dan akidah dijaga dengan kuat, dipelihara dengan sesungguhnya, tidak sampai pergi dari hati kita, dari jiwa kita, maka kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Atau boleh dikatakan, untuk bisa menjaga iman takwa, menjaga keislaman kita, maka kita harus berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah. Yang dimaksud tali Allah di situ adalah ini teks tafsirnya ada kebalik-balik, ya, karena dari teks Word dipindah ke PPT ini ternyata jadi mulak-malik. Kita langsung ke terjemahnya saja, ya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an, tafsirnya adalah berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah. Jadi hablillah itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasul atau petunjuk Rasul, ya. Sunnah Rasul atau petunjuk Rasul. Mungkin terlalu kecil tulisannya, ya, tapi nggak apa-apa, kan saya sudah menjelaskannya. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah adalah berpegang teguh kepada kitab Allah dan petunjuk Rasul atau sunnah Rasul. Nah, di sana disebutkan jami'an, jami'an seluruh kalian, semuanya, termasuk semua orang Islam dan juga semua isi kitab Allah dan Rasulnya, ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maksudnya adalah janganlah melakukan perbuatan, bisa perbuatan itu perbuatan lisan maupun juga perbuatan tangan dan kaki kita yang mengarahkan kita kepada atau menjadi berpecah belah atau bercerai-berai. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, inilah tema utama kita, kan? Islamlah yang menyatukan kita. Kenapa bisa begitu? Karena Allah katakan wadzkuru ni'matallahi idz kuntum a'daan. Ingatlah kepada keadaan, ya, wadzkuru nikmatallah. Ingatlah kepada nikmat Allah
yang telah diberikan kepada kalian, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengingatkan kita, "Idz kuntum a'daan." Kalian dulu saling bermusuhan sebelum kedatangan petunjuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa kaum Mekah, ya, kaum Quraisy Mekah, mungkin juga Madinah dan sekitarnya, mereka saling bermusuhan satu sama lain karena belum mendapat petunjuk hidayah berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu mereka menerima Islam, mereka bersyahadat, mereka membaca Al-Quran, mendapatkan petunjuk-petunjuk Nabi di dalam berislam, beriman, maka fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menundukkan, melunakkan hati orang-orang yang beriman. Fajama'allahu qulubakum ayyuhal mu'minun. Maka Allah melunakkan dan mengumpulkan hati-hati nurani kalian, kemudian fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, kemudian jadilah kalian atas nikmat Allah itu, yaitu nikmatul iman wal Islam itu, menjadi ikhwana, betul-betul bersaudara. Ikhwan itu, kata akhun itu persaudaraan yang digambarkan seperti persaudaraan sedarah, persaudaraan seketurunan, itu akhun, ya, ikhwana. Jadi ikhwan itu, akhun itu adalah persaudaraan karena keturunan. Kalau persaudaraan di luar itu ada sohib, ada sohabah. Ini begitu Allah menggambarkan bahwa ketika akidah sudah masuk di dalam jiwa setiap muslim, maka jadilah antar muslim yang satu dengan yang lain adalah menjadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sehingga dalam tafsir digambarkan di sini, karena nikmat Allah itu, Allah melunakkan, menjinakkan hati kita, kita menjadi mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dan kemudian dengan cinta Allah dan cinta Rasul, artinya mencintai ajaran Allah dan Rasulnya, maka kemudian Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati kita rasa cinta antara seorang muslim dengan muslim lainnya, mahabbata ba'dikum li ba'din, sehingga jadilah kita menjadi bersaudara karena Allah, saudara yang saling mencintai dengan sesungguhnya. Kita diingatkan juga, wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Dalam tafsirnya disebut wa kuntum ala hafatin nar, hafati nari jahannam. Dan pada waktu sebelum Islam disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy itu digambarkan seperti orang-orang yang berada di tepi jurang neraka, berada di tepi jurang neraka. Karena mendapatkan hidayah, yaitu hidayatul iman wal Islam, maka wanajjakum minan nar, maka Allah menyelamatkan, ya otomatis semula menjadi kaum jahiliyah, ya. Jahiliyah itu bukan bodoh sebodoh-bodohnya, bukan, tapi di situ jahiliyah karena tidak tahu akidah yang benar, tidak tahu akhlak yang baik, tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar, ya akhirnya
betul-betul berada di tepi jurang neraka. Di tepi jurang neraka. Maka dengan petunjuk Islam, akidahnya menjadi lurus, ibadahnya menjadi benar, akhlaknya menjadi mulia, maka otomatis Allah menyelamatkan orang-orang yang sudah berada di tepi neraka itu, selamat dari siksaan api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Maka demikianlah Allah menjelaskan, ya. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan yang pertama adalah ma'alimul iman as-sahih. Allah menjelaskan ajaran-ajaran keimanan yang benar, ajaran-ajaran keislaman, keagamaan, iman, Islam, akhlak yang benar. Sekaligus Allah juga menjelaskan, dalam tafsir disebutkan ini, wa kadzalika yubayyinullahu lakum kullama fihi salahukum. Jadi Allah juga menjelaskan bahwa di balik ajaran iman Islam yang benar itu terkandung kemaslahatan, terkandung kebaikan, kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman ketika mendapatkan penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sedemikian rupa, la'allakum tahtadun, agar kita semuanya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kita mendapatkan petunjuk dari Allah, jalan yang selalu dibimbing oleh Allah, wa taslukuha, dan kita benar-benar meniti di jalan Allah itu, maka disebutkan dalam tafsir ini fala tadillu anha, maka kalian tidak akan tersesat lagi. Jadi itu persatuan dalam Islam, persatuan dalam akidah ini landasannya harus landasan berpegang teguh kepada tali Allah, bukan sekedar bersatu. Kalau sekedar bersatu tapi tidak ada landasan yang benar, ya misalnya kita harus, yang penting kita bersatu, ya masalah akidahnya silahkan, masalah ibadahnya sakarepe dhewe, ya itu tidak bisa. Itu namanya persatuan yang semu. Maka di dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi kalau kita bersatu tapi tidak dilandasi dengan akidah yang benar, tidak dilandasi dengan keimanan yang benar, apalagi kemudian berpegang teguh kepada tali Allah, maka dalam Al-Quran surat Al-Hasyr itu digambarkan tahsabuhum jami'an. Kalian melihat orang yang seperti bersatu padu, tapi wa qulubuhum syatta, tetapi hati mereka terpecah belah, bermacam-macam. Maka itu namanya persatuan yang semu. Ini yang harus kita hindari. Maka kita di dalam Islam ini, kita membangun persatuan dan kesatuan umat dalam arti yang sesungguhnya, sehingga perjuangan umat Islam akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita satu sama lain saling mencintai, saling menopang, saling tolong menolong dalam rangka menegakkan yang benar, dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Seperti dalam surat Shaf itu, ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus.
Jadi kalau sudah bersatu padu dengan persatuan yang hakiki, dilandasi oleh kalimat-kalimat tauhid, dilandasi tali-tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan terbangun seperti bangunan yang kokoh, bunyanum marsus, dan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita bisa menegakkan, berpegang teguh kepada tali Allah, membangun barisan yang kuat, maka di ayat yang 104 ini, ya, dan ini diamalkan oleh Kiai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah, sampai sekarang sudah berusia, kalau pakai hitungan Masehi, 108 tahun lebih, masuk ke 109. Kalau pakai tahun Hijriah sudah masuk ke 112 tahun, ya. 112 tahun, 1 abad lebih, ya. Artinya baik Hijriah maupun Masehi sudah berusia 1 abad lebih, ya. Masuki abad yang kedua. Nah, Al-Quran memang menunjukkan kepada kita agar kita bisa berpegang teguh secara bersama-sama, maka kita harus membangun sebuah jamaah, sebuah umat, wal takum minkum ummah. Jadi kalau ditafsirkan wal takum minkum ayyuhal mu'minun jama'atan. Tapi ini mungkin tafsirnya masih terlalu singkat. Ummatun itu kalau kita urai, dari kata ummatun ada imam, dari kata ummatun ada al-imamah, dari ummatun ada al-ma'mum atau al-jamaah. Itu paling tidak 3 unsur itu. 3 unsur ini sesuatu yang sangat penting, ya. Dan itu ditegakkan dalam sebuah persyarikatan Muhammadiyah. Ada ummahnya, organisasinya, wadahnya, kemudian ada al-imamnya, ada imamnya, ada pemimpinnya. Kita sudah memiliki mekanisme bagaimana memilih pemimpin yang tepat. Kemudian ada al-imamah, sistem kepemimpinan termasuk sistem organisasinya. Jadi Al-Quran begitu canggih, ya. Nah, ummatun itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, yad'una ilal khair, mengajak kepada al khair. Al khair itu ditafsirkan dalam banyak kitab tafsir, yaitu kebaikan dan kebenaran yang bersifat mutlak, yang berasal dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kalau di dalam buku yang ditulis oleh almarhum Ustadz Mustafa Kamal, ya, Gerakan Muhammadiyah, ya, itu menerjemahkan yad'una ilal khair itu mengajak kepada kebaikan dalam kurung keislaman. Nah, jadi yad'una ilal khair itu ad-da'watu ilal Islam. Baru wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, itu disebutkan ma'ruf itu ma'urifa hasanuhu sya'an wa aklan. Nah, ini sayang ada warna biru yang nggak kelihatan, harusnya tadi dirubah, ya. Ma'urifa hasanuhu, apa yang diketahui, diakui kebaikannya baik oleh syariat maupun akal. Jadi kalau ma'ruf itu suatu kebaikan yang sifatnya relatif. Kalau khair itu kebaikan yang sifatnya mutlak. Wa tanha anil munkar, ya. Wa yanhauna anil munkar, dan kalian mencegah, atau jamaah itu mencegah kepada kemungkaran. Kemungkaran tentu kebalikan dari ma'ruf. Kalau ma'ruf ma'urifa hasanuhu, kalau mungkar ma'urifa qabhuhu syar'an wa aklan. Sesuatu yang diakui keburukannya baik secara syar'i maupun secara akal. Nah, kalau sudah bisa menegakkan itu, baru dikatakan Allah wa ulaika humul faizun wa ulaika humul muflihun,
yakni wa ulaika humul faizun. Maka mereka menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang di dunia, bisa membangun sebuah persatuan dan kesatuan yang sesungguhnya. Di akhirat akan mendapatkan faizuna bi jannatin naim, dengan surga yang banyak kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, bagian yang terakhir, ayat yang terakhir 105. Nah, biasanya hanya sampai 104, ini 105. Ini Allah mengingatkan kepada kita ya. Kalau sebelum ayat 100, ayat 102 itu juga Allah mengingatkan. Kalau ayat 100 itu ya wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti, mentaati sebagian dari ahlul kitab, maka ahlul kitab itu akan membawa kalian kepada kekafiran. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Itu ayat 100 dan ayat 101 kira-kira arahnya begitu. Jadi kita diingatkan jangan mengikuti tata cara ahlul kitab, karena ajakan ahlul kitab akan membawa kalian kepada yaruddukum ba'da imanikum kafirin, membawa kepada kemurtadan. Maka ayat 105 juga diingatkan ya, setelah kita sudah bisa membangun kesatuan, membangun sebuah jamaah, ada imamah, ada makmum, ada al-imam yang begitu bagus, maka wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, bercerai-berai, berpecah belah, wahtalafu, saling berselisih. Ini yang dimaksud saling berselisih adalah berselisih dalam masalah yang pokok, dalam masalah akidah, usuluddin, pokok-pokok agama, sehingga terjadi perpecahan yang begitu rupa. Padahal disebutkan mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, padahal mereka sudah didatangkan kepada mereka itu al-bayyinat, penjelasan-penjelasan dari Allah dalam kitab-kitab mereka ya, kitab-kitab yang didatangkan kepada ahlul kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, karena itu maka Allah katakan wa ulaika lahum adzabun azim. Maka orang yang sebenarnya sudah diberikan petunjuk, diberikan penjelasan, tapi justru berpecah belah dan saling berselisih dalam masalah-masalah yang pokok, maka ya di dunia mendapatkan azab perpecahan satu sama lain. Di akhirat mendapatkan azab yang lebih berat, azabun azim. Disebutkan di situ azabun azibun muja, azab yang agung, yang berat, dan muja. Muja itu sangat-sangat menyakitkan. Nah, ini peringatan kita ya, harus betul-betul kita kembali kepada tali Allah untuk menegakkan persatuan dan kesatuan kita. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Di saat-saat kita banyak ujian dan cobaan ya, ujian tadi itu ujian musibah, tapi juga ujian persatuan ya. Persatuan dan persaudaraan kaum muslimin ini sedang diuji oleh Allah, mungkin juga diacak-acak oleh kekuatan lain yang ingin memecah belah umat Islam. Maka kalau kita kembali kepada tali Allah, beriktisam dan selalu menjaga persaudaraan dalam arti yang sesungguhnya, insya Allah kekuatan di luar Islam yang akan memecah belah umat ini akan dapat diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Iya, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa lewat chat Zoom atau yang di YouTube gitu. Silakan, monggo Bapak Ibu. Di pengajian Ahad pagi pada kali ini spesial Milad ke-20. Bagi penanya nanti dapat door prize dari kami. Wih, dapat door prize ya. Ya Pak, karena ini spesial untuk Milad Ahad pagi. Tanya Mas. Ya Bu, monggo dipersilakan. Saya tertarik dengan Menyebutkan nama dan asal dari mana gitu Bu. Oh, nama saya Justina. Tanya ini kaitannya dengan Islam lah yang menyatukan kita. Ini kalau dikaitkan dengan yang sedang terjadi ini apa itu siswa yang sekolah belum bisa melakukan tugasnya di sekolah, artinya belum ada tatap muka itu, bagaimana mengembangkan nilai-nilai Islam kepada siswa dengan sistem yang ada ini, yang belum bisa dengan tatap muka, trik yang efektif bagaimana? Ya. Bisa langsung dijawab ya Pak Samsul Hidayat, monggo. Baik, terima kasih Ibu siapa tadi? Justina, Ibu Pak. Justina. Jadi apa namanya, ketika kita belum bisa melakukan kegiatan secara offline ya, tatap muka untuk pendidikan kita, pembelajaran kita, mungkin juga pengajian-pengajian kita. Ya tentu memang kita memerlukan strategi-strategi ya, dan juga metode-metode yang mungkin monggo bagi para guru harus mencari kreativitas untuk mengembangkan itu ya. Ya mungkin ada beberapa teknik ya, jadi memang kita akhirnya apa namanya harus memunculkan kreativitas kita ya. Jadi kalau dikatakan dalam hadis Nabi itu kan juga bahwa apa namanya di balik musibah itu akan ada pahala yang besar, atau dikatakan oleh Nabi apa, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Jadi Allah akan memberikan balasan yang agung dengan bala yang agung, dengan cobaan yang agung. Nah, ini mungkin situasi pandemi ini adalah cobaan yang agung, yang besar bagi kita. Tapi di balik itu akan ada idzamal jaza, balasan yang agung. Dan balasan itu tidak hanya kita terima di akhirat nanti, tapi juga balasan itu akan diterimakan oleh Allah ketika kita masih di dunia ini, ketika kita bersabar. Bersabar itu bukan terus sabar coro Jawa, sabar narimo ora apa-apa ya. Tapi sabar itu justru dengan teguh, kuat, mencari alternatif. Mencari alternatifnya. Di antaranya kita menemukan ada Zoom ini,
ada Google Meet, ada YouTube, ada macam-macam gitu ya. Nah, maka mungkin seorang guru bisa juga menciptakan itu, tentu secara bersama-sama ya, dalam arti kerjasama antar guru yang satu dengan yang lainnya, memiliki keterampilan, yang satu punya keterampilan ahli tentang ini, tentang itu ya, saling menopang satu sama lain, sehingga bagaimana ada komunikasi yang baik, ada penyampaian materi yang baik kepada siswa-siswa kita, kepada mahasiswa kita, sehingga mungkin proses transfer ilmu, transfer nilai akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya sekarang ini ada sistem yang namanya open learning ya. Sistem pembelajaran dengan online dengan menggunakan open learning ya. Open learning itu kan memberikan kesempatan belajar kepada siswa seluas-luasnya, sehingga guru memberikan mungkin patokan-patokannya, memberikan apa namanya kerangka umumnya. Dari kerangka itu bisa ditangkap oleh siswa, oleh mahasiswa, oleh pelajar, sehingga pelajar itu bisa mengembangkan kemampuan untuk belajarnya, bahkan menjadi belajar mandiri, tetapi tetap terkendali di bawah bimbingan dari gurunya masing-masing. Saya kira begitu untuk sementara ya. Terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaan dari Ibu Justina. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari chat Zoom dari Bapak Sukarmen, salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Kudus. Tanya Ustadz, bagaimana cara menjaga persatuan menurut ajaran Islam secara real dalam masyarakat, sementara kadang kita beda pendapat. Monggo ya. Pak Samsul Hidayat bisa langsung menjawab. Yang dari Pak Iwan itu ya? Bukan, dari Bapak Sukarmen. Bapak Sukarmen ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana menjaga persatuan menurut ajaran Islam secara real dalam masyarakat? Sementara kita kadang berbeda pendapat dengan masyarakat. Ya, jadi beda pendapat, perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar ya. Kalau perbedaan pendapat itu dalam masalah-masalah yang bersifat furu'iyah ya. Furu'iyah itu sesuatu yang cabang ya, bukan yang pokok. Jadi perbedaan dalam hal yang tidak prinsip, maka itu perbedaan yang dibolehkan dalam agama, sehingga apa yang harus kita lakukan, yaitu kita saling menenggang, saling menghormati adanya perbedaan tersebut. Sehingga kalau seperti itu bisa dipegangi, insya Allah persatuan antar umat masih terus bisa kita jaga gitu ya. Tapi jangan sampai memasuki perbedaan yang sifatnya pokok agama. Beda dalam masalah akidah, beda dalam masalah ibadah yang sangat pokok. Misalnya pandangan tentang perbedaan, yang satu mengatakan sholat wajib, yang satu mengatakan sholat tidak wajib. Itu kan perbedaan yang sangat pokok. Nah, itu tidak boleh terjadi perbedaan dalam seperti itu. Maka ya, kalau ada perbedaan yang sangat prinsip itu, ya kita harus dakwai ya, orang yang menyimpang pandangannya dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Kita ajak mereka untuk kembali ke ajaran yang benar, kembali kepada petunjuk Quran dan Sunnah, ya tentu dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau mereka mengajak berdebat,
ya kita layani, wajadilhum billati hiya ahsan, adu argumen dengan cara yang lebih baik. Kalau kita nggak mampu beradu argumen, ya kita sampaikan, nanti kita diskusi lagi, atau mungkin kita ajak kepada yang ahli, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, insya Allah dengan begitu persatuan tetap terjaga. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga kita bisa melakukan seperti itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Samsul Hidayat. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube dari Ibu Siti Aisyah. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi adanya perselisihan antar umat atau kelompok karena kadangkala mereka menganggap keyakinannya lah yang benar dan bahkan menyimpang dari pedoman, yaitu Al-Quran. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Jadi kalau ada perselisihan, selama belum bisa disatukan, kita upayakan untuk saling menghormati dulu sesama muslim ini ya. Ada perbedaan sama muslim, kita hormati dulu. Padahal perbedaannya itu mungkin juga masalah yang agak prinsip ya. Nah, maka kita adakan diskusi secara berkala ya. Diadakan penggalian sumber-sumbernya. Nah, jadi kalau belum bisa bersatu, menghormati dulu, saling hormati sampai bisa diajak kepada satu pandangan yang benar menurut sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya misalnya adalah perbedaan yang memang ini tidak terlalu prinsip, tetapi sebenarnya agak mengganggu juga ya mungkin kalau di hadapan dengan umat lain saya. Misalnya kita belum bisa menyatukan dalam menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal Idul Fitri ya, yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah gitu ya. Tapi kan alhamdulillah perbedaan itu sudah bisa diatasi dengan saling menghormati satu sama lain. Dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga memberikan pandangan bahwa kalau terjadi perbedaan harus saling menghormati satu sama lain. Nah, jadi itu bisa diatasi seperti itu. Tapi kan upaya untuk menyatukan masih terus dilakukan. Misalnya Majelis Tarjih mengupayakan adanya kalender global, ya, almanak global. Sehingga kalau kalender global ini bisa diterapkan betul, insya Allah bisa bersama-sama ya, antara satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya kalau orang yang berpikir secara akademis ilmiah, perbedaan itu justru ya, ada sistem ru'yah, ada sistem hisab ya, itu perbedaan yang sangat ilmiah sebenarnya ya. Jadi Islam dijalankan dengan dinul Islam, ibadah-ibadah Islam pun itu ditegakkan dengan dasar-dasar ilmiah ya. Jadi menetapkan hari itu tidak sekedar asal ya. Menetapkan tanggal tidak asal. Jadi ada landasan ilmiahnya, ada data-data astronomisnya dan sebagainya dan sebagainya. Hanya mungkin di dalam menafsirkan data itu, menganalisis data, yang satu hasilnya A, yang satu hasilnya B. Jadi ini perbedaan metode analisis. Nah, kalau dalam ilmiah kan biasa begitu. Jadi ini karena berkaitan dengan ibadah kan kemudian seolah-olah menjadi masalah. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada penanya dari chat Zoom,
yaitu dari Ibu Novi Hidayati. Izin bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita tinggal dengan orang tua yang akhlaknya kurang bisa mencerminkan agama Islam? Karena di satu sisi kita harus birrul walidain, di satu sisi kita ingin memberi nasihat kepada beliau. Terima kasih. Ya, itu sudah ada kuncinya atau petunjuknya dari Allah Ta'ala ya. Allah sendiri sudah langsung memberikan petunjuk kita dalam surat Luqman ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini dalam bermuamalah dengan orang tua ya. Kita harus birrul walidain wa bil walidaini ihsana, kan begitu ya. Jadi kalau kita berbeda pandangan dalam masalah agama ya, di dalam ayat Luqman itu, surat Luqman itu, apabila orang tuamu menyuruh kalian, menyuruh kamu untuk menyekutukan Allah, menegakkan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Allah, fala tuti'huma, janganlah kamu taati. Jadi kita boleh tidak taat kepada orang tua, tapi tentu dalam tidak mentaati itu mungkin dengan cara-cara yang santun ya, dengan cara-cara yang santun. Jadi karena orang tua memerintahkan kita untuk syirik, memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, itu tentu tidak boleh ditaati ya. Jadi untuk kepada selain Allah kita boleh taat apabila ketaatan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita diperintahkan untuk bermaksiat atau durhaka kepada Allah, maka la ta'ata li maksiatillah, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kepada orang tua kita harus wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita harus mempergauli orang tua dengan cara yang baik dalam urusan dunia. Nah, dalam urusan dunia kita mengabdi, kita berbuat santun kepada orang tua. Syukur-syukur kita bisa memberi nasihat. Tentu sebagai anak di dalam memberi nasihat kepada orang tua jangan menampakkan seperti menggurui ya, tapi ya mungkin seperti usul atau apa begitu ya, sehingga seolah-olah orang tua itu tidak merasa dinasehati. Kita hanya seperti dialog saja. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Semoga pertanyaan Ibu Novi bisa diamalkan kepada orang tua. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan dari chat Zoom dari Ibu Eni Uswati, guru TK AT Birrul Walidain. Maaf tanya nggih Ustadz, di sekitar kita banyak sekali orang dengan karakter yang berbeda. Ada yang selalu merasa benar dan susah menerima masukan atau kritikan. Dengan kata lain, tidak mau mengakui kesalahan. Itulah yang terkadang membuat persatuan menjadi tercerai. Bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Dan bagaimana cara agar orang tersebut bisa lebih menerima masukan orang lain dan lebih bisa menurunkan egonya? Itu Pak pertanyaan dari Ibu Eni Uswati. Monggo untuk bisa dijawab. Hadapi berbagai macam tipologi manusia ya. Berbagai macam tipologi manusia.
ada yang mudah menerima masukan, ada yang mudah menerima kritikan, tapi ada yang susah tidak mau menerima kritik. Ya, ini memang perlu dengan cara-cara yang khusus untuk orang yang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu datang kepada orang untuk memberi maaf dengan cara minta maaf, kadang-kadang kan begitu ya. Padahal kita itu dalam posisi yang benar ingin memberi maaf kepada orang yang berbuat salah, tapi metode kita justru dengan cara meminta maaf, kan seperti itu kadang-kadang ya. Jadi apa namanya, sudah kaki kita dipijak, harusnya kan kita yang menyalahkan dan memberi maaf. Tapi justru kita, maaf ini kakiku dipijak gitu kan, kakiku kepijak. Jadi kadang-kadang kita memberi maaf dengan cara meminta maaf. Ini sebuah strategi ya. Mungkin kita ingin mengingatkan orang, tapi dengan cara seperti bertanya ya. Padahal kita ingin memberitahu, tapi metodenya dengan bertanya. Dengan begitu ya mudah-mudahan orang yang susah menerima kritik karena dia seperti merasa diangkat, diberi kehormatan, ditanya, nah kan dia menjawab. Tapi setelah terjadi dialog yang bagus, maka kita bisa masukkan pesan kita, nasihat kita. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya memang kadang-kadang ini gampang-gampang susah menghadapi orang seperti itu ya. Ya jadi seperti saya gambarkan tadi, kadang-kadang kita datang mau memberi maaf dengan cara minta maaf. Ya kalau saya datang ke Mas Rozak itu tiba-tiba saya maafkan kesalahanmu, Mas Rozak padahal nggak merasa salah gitu ya, maka malah tersinggung. Tapi kalau maaf saya gini kemarin begini kan akhirnya tahu, terbuka. Oh ya, Mas Rozak akhirnya juga tahu, oh saya kemarin salah ya. Misalnya seperti itu. Ini apa namanya, cara metode yang mungkin bisa kita gunakan untuk menghadapi berbagai macam tipologi manusia di hadapan kita. Kayaknya masih banyak gitu ya. Ini masih ada yang bertanya dari Ramanda Jumadi, anggota ranting Colomadu, jadi Karanganyar. Colomadu ini Colomadu Karanganyar ini. Izin bertanya Ustadz Samsul, bagaimana kita menumbuh kembangkan kebiasaan sholat dan membaca Al-Quran untuk siswa? Baik, jadi ini merupakan salah satu peluang bagi perguruan-perguruan Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, madrasah-madrasah Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu boleh kita katakan sebagai the real living Quran ya. Jadi Muhammadiyah itu sebuah gerakan yang ingin menjadikan Quran itu hidup dalam kehidupan kita. Maka sekolah-sekolah kita juga bagaimana kita biasakan ya. Nah, cara membiasakan bagaimana ya, menumbuh kembangkan kebiasaan sholat dan membaca Al-Quran untuk siswa ya, mungkin perlu diagendakan memang ya. Jadi perlu diagendakan dalam setiap, apakah mungkin setiap hari atau 3 hari sekali atau 2 hari sekali ada agenda untuk membaca, untuk apa namanya, sholat sunnah misalnya apa namanya, ada gerakan sholat duha, mungkin setiap hari, mungkin dalam 1 minggu berapa kali gitu ya. Kemudian juga gerakan jamaah di saat waktu-waktu sholat ketika sekolah sedang berjalan. Ini kalau apa namanya, sekolah kita sudah bisa offline ya. Tapi kalau mungkin belum bisa offline ya, tentu ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak keluarga ya,
bagaimana agar siswa-siswa kita di samping dapat bimbingan dari sekolah, juga bimbingan dari keluarga untuk bisa terus menunaikan sholat berjamaah dan juga membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah bisa offline, ya diagendakan. Mungkin apakah pagi sebelum memulai pelajaran diberi waktu atau disediakan waktu 10-15 menit untuk membaca Al-Quran bersama, saya kira itu juga bagus. Kalau di UMS itu saya menerapkan di kelas-kelas yang saya ampu, ya, menunggu, misalnya untuk menunggu dosen, ya. Jadi mereka sudah datang, ya. Silahkan, kalau sudah datang silahkan masuk kelas, ketua kelasnya memimpin untuk melakukan tadarus bersama, gitu ya. Tadarus bersama. Nanti ketika dosen datang, tadarus bisa diakhiri untuk mulai pelajaran. Itu padahal pelajarannya Pancasila, ya, tapi ada tadarus Al-Quran. Dan alhamdulillah dengan begitu mereka saling belajar, saling menyimak di dalam membaca, dan mereka yang mungkin memiliki basic kemampuan baca Al-Quran yang kurang, akhirnya bisa terbina, terbimbing oleh temannya sendiri. Nah, ini yang mungkin bisa kita lakukan di sekolah-sekolah kita, ya. Saling menyimak, ya mungkin bertahap caranya, ya, bertahap. Begitu Pak Ramanda Jumadi, ini aktivis Hizbul Waton ini, ya. Ada kata Ramanda itu berarti aktivis Hizbul Waton. Monggo kalau masih ada. Terima kasih Pak Samsul Hidayat. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Zulfa Kurniawan, Sekretaris PDM Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesama umat Islam seringkali bisa merasa bersatu ketika memiliki musuh yang sama. Tetapi ketika tidak ada lagi musuh yang sama, maka umat Islam kembali menjadi terpecah belah. Bagaimana cara agar umat Islam tetap bersatu dengan mengabaikan masalah-masalah khilafiyah yang pasti tetap akan ada? Haruskah kita mencari musuh yang sama terus? Ya, yang pertama, insya Allah kalau kita berusaha untuk selalu mendewasakan umat, ya, mendewasakan umat dengan cara membuka wawasan, ya, membuka wawasan, ya, seperti pengajian-pengajian seperti ini, ya. Kita buka cakrawala, kita buka wawasan, insya Allah itu akan mengurangi, ya. Mengurangi kita nggak ada musuh bersama, cari musuh dari dalam. Nah, tapi kalau cakrawalanya terbuka, insya Allah itu tidak terjadi. Ya, musuh bersama kita adalah kebodohan. Musuh bersamanya adalah kebodohan, maka kita mencari ilmu bersama-sama, membuka wawasan, membuka cakrawala. Insya Allah seperti di persyarikatan kita Muhammadiyah ini, karena kita di dalam mengembangkan pengajian-pengajian juga pengajian yang diarahkan kepada membuka wawasan, membuka cakrawala, sehingga dengan begitu perselisihan pendapat kalau itu dalam masalah-masalah khilafiyah, kalau kita sudah punya wawasannya, ya sudah, kita ya nggak apa-apa beda satu sama lain, ya. Nah, apalagi kalau kita sudah punya ilmunya, ternyata oh memang Nabi itu memberikan tuntunan dalam ibadah itu ada berbagai macam variasi, ya. Ketika sholat misalnya, Nabi kadang mengajarkan doa iftitah itu dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, oke. Tapi juga kadang-kadang Nabi mengajarkan dengan
subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jatuka. Oke. Nabi juga mengajarkan iftitah itu dengan Allahu Akbar kabira wa subhanallah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Oke. Ada yang inni wajjahtu wajhiya, atau tidak pakai ini tapi langsung wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ternyata varian doa iftitah itu sangat banyak. Ada doa iftitah yang panjang. Kalau wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard itu iftitah yang paling panjang. Dan biasanya kalau baca itu hanya sampai wa ana minal muslimin saja, padahal itu masih ada Allahumma antar rabbi dan seterusnya, karena saya jarang itu sehingga nggak hafal seluruhnya. Yang sering saya bacakan Allahumma ba'id, atau kalau enggak subhanakallah dan seterusnya itu. Jadi kalau kita tahu variasi-variasi itu, oh ternyata memang ada yang ini, ada yang itu, maka itu bisa saling karena kebiasaan yang ini menganggap yang lain nggak ada dasarnya, itu nggak bisa gitu. Tapi kalau belum punya wawasan, mungkin punya pikiran seperti itu ya, maka kita perlu membuka cakrawala. Oh ternyata kalau doa ini ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe gitu. Nanti dalam puasa, kita sebentar lagi masuk Ramadan, nanti juga banyak khilafiyah dalam Ramadan. Oh ternyata ini. Jadi kalau punya cakrawala yang luas, insya Allah perbedaan bisa diatasi dengan saling menghormati satu sama lain. Atau kalau kita sudah punya cakrawala yang lebih luas lagi, oh berarti kadang-kadang kita bisa pakai ini, pakai itu, pakai itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bermanfaat. Amin. Semoga berkah dan bermanfaat buat kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu ada beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, pengajian Ahad pagi tanggal 28 Februari 2021, pembicara Bapak Dr. Randes Haji Muhammad Afnan Hadi Kusumo, Ketua Pimpinan Pusat Tapak Suci Muhammadiyah dan anggota DPD RI. Untuk pengumuman yang kedua, tadi sudah ada beberapa penanya. Karena tadi doorpassnya kita terbatas hanya ada 5 dan kita pilih. Yang pertama yaitu Ibu Justina, yang kedua Ibu Novi Hidayati, yang ketiga Ibu Eni Uswati, yang keempat Ramanda Jumadi, yang kelima ini untuk jamaah yang stand on video sampai akhir, yaitu Bapak Muhammad Nasir. Jadi untuk doorpressnya nanti bisa diambil di kantor Lajismu Kudus pada hari jam kerja, hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk yang luar kota nanti kita paketkan. Dan bagi jamaah Bapak Ibu yang mau berinfak kepada pengajian Ahad pagi bisa transfer ke nomor rekening Bank Jateng. Nomor rekeningnya 607 201 9001 atas nama Pemuda Muhammadiyah Kudus. Untuk kode banknya 113. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu doa dan penutup kepada Ustadz Samsul Hidayat untuk bisa memberi doa pada pengajian Ahad pagi hari ini. Baik, kita panjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan
hidayah, ma'unah, dan taufik kepada kita sekalian, sehingga kajian-kajian yang kita lakukan di setiap Ahad pagi betul-betul membawa manfaat bagi kita, maslahah fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pengajian Ahad pagi spesial Milad ke-20 pada pagi hari ini. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Matur nuwun. Saya pamit live ya. Iya Pak. Terus Bapak Ibu. Iya, makasih Mas Hamid. Untuk yang dari teman-teman Muhammadiyah RM Colomadu sudah kirim alamatnya.